Selamat pagi Pak Spitz. Terima kasih atas kesempatannya bagi kami untuk mempresentasikan final project kami, yaitu Work Trap, kami dari kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Filipus Manson bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Nathan Heriawan dan Ferry Clarkson. Boleh di next? Yang pertama, Work Trap ini adalah sebuah platform yang menjembatani mahasiswa dengan peluang kerja freelance yang juga memungkinkan mereka mengembangkan keahlian dan juga mendapatkan kemungkinan penghasilan tambahan. Next. Dari latar belakang sendiri, kami menyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah platform berbasis web yang mampu menjembatani mahasiswa dengan klien. Nah, pada nantinya ini juga akan mempermudah klien dan mencari tenaga kerja yang kompeten dengan biaya yang terjangkau dan juga proses yang lebih cepat. Hal ini kami lihat dari potensi mahasiswa dan juga adanya kesenjangan pasar. Next. Untuk tantangan dan solusi sendiri, kami melihat bahwa banyak mahasiswa kesulitan mengakses peluang freelance karena keterbatasan informasi dan jaringan. Maka dari itu, WorkTrap ini hadir sebagai platform berbasis web yang pada akhirnya juga pastinya berpotensi membawa dampak positif yang lebih luas, yaitu menciptakan ekosistem kerjasama antara kampus, mahasiswa, dan masyarakat, serta tentunya mendukung perkembangan ekonomi di era modern. Pada project problem tersendiri ada tiga, yaitu yang pertama desain dan pengembangan platform. Bagaimana caranya sih merancang platform yang efisien untuk mahasiswa dan klien. Yang kedua adalah dukungan fitur. Bagaimana fitur-fitur yang disediakan ini dapat mendukung kebutuhan dari mahasiswa dan juga klien. Yang terakhir adalah nilai dan manfaat. Bagaimana platform ini pada akhirnya fungsional, praktis, dan juga bermanfaat bagi komunitas. Next. Tujuannya sendiri boleh dibuka pada tombol panah. Ya, betul. Nah, pada tujuan proyek sendiri, kita dapat melihat bahwa yang pertama, kita bertujuan untuk merancang platform web yang menghubungkan mahasiswa dengan klien freelance. Yang kedua, tentunya menyediakan fitur yang memudahkan. Dan yang terakhir adalah menghasilkan produk digital yang fungsional. Next. Boleh dijelaskan oleh rekan saya, Nathan Heriawan. Berikut adalah metodologi penelitian yang kami gunakan dalam pengembangan workshop ini. Yang pertama adalah observasi dan wawancara. Selanjutnya, metodologi pengembangan yang kami pilih adalah waterfall model. Karena waterfall model dikenal sebagai metode yang ramah pemula, terstruktur, dan berurutan, dan juga diajarkan dalam mata perkuliahan kami. Berikut adalah fase-fase waterfall. Yang pertama adalah requirement analysis, system design, database design, implementation, dan maintenance. Kebetulan dalam project ini, fase-fase yang sudah kami jalani adalah tiga fase pertama, yaitu requirement analysis, system design, dan juga database design. Untuk teknologinya yang direncanakan adalah untuk frontend menggunakan HTML, CSS, JavaScript, untuk backend yang menggunakan PHP, untuk database menggunakan MySQL, dan untuk design tools menggunakan Figma dan juga Drawio. Untuk kelas diagram, izinkan saya menjelaskan kelas diagram dalam proyek WordPress ini. Berikut adalah kelas diagram yang sudah kami rancang yang mengandung beberapa objek. Yang pertama ada user terpenting. Di samping user terhubung dengan detail payment information. Kemudian terhubung juga kepada job giver dan worker melalui relasi generalization. Selanjutnya terhubung ke komen yang dimana job giver dan worker bisa memberikan komentar satu sama lain. Dan juga terhubung ke job yang dimana merupakan setiap pekerjaan yang pernah diambil ataupun pernah diberikan. Dan juga job type yang menjelaskan tipe pekerjaan yang diberikan ataupun diambil. Berikut adalah IRD yang kami rancang berdasarkan rancangan kelas diagram sebelumnya. User, detail payment information, job giver, worker, comment, job type, yang dimana terdapat satu penambahan uh, objek, yaitu payment, yang dimana di IRD kami menyimpan informasi payment yang pernah berlangsung di WorkTribe. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada teman saya, Fredrik. Oke, selanjutnya untuk gambaran sistem desain sistem, jadi proses kerja atau alur kerja dari WorkTribe ini, pertama klien memposting kerjaan, terus mahasiswanya bisa apply job, dan kliennya milih nih sesuai kategori dan mahasiswa yang udah hire tuh yang paling menurut mereka cocok yang mana. Setelah itu baru kalau proyeknya udah diterima dan udah nggak ada revisi, baru pembayaran diselesaikan. Next.
Untuk UI UX desainnya kita menggunakan Figma. Ini ada halaman onboardingnya, ada work tribe, ada slogan kita work, win, dan repeat. Selanjutnya ada halaman sign up. Next. Nah, ini halaman sign up. Itu di sini adalah salah satu bagian dari pembuatan akun. Jadi kalau kita pencet tombol next itu bakalan lanjut ke step kedua. Next. Nah, ini untuk step keduanya di sini mengisi survei. Jadi kita bakalan cari tahu nih, oh preferensi pekerjaan kita apa, mau di bidang apa, model kerjanya mau yang remote atau yang online atau on-site. Next. Untuk survei terakhir itu di sini kita bakalan ngisi tipe kerjaan yang disukai. Jadi mau kayak kerjanya dalam per project kah atau full time atau yang kayak setengah-setengah aja. Jadi just sebagai support. Next. Nah, ini adalah tampilan home. Di sini ada beberapa card dan kita menggunakan AI personalisasi, jadi bakalan kasih rekomendasi job-job yang telah diisi sesuai survei tadi. Next. Nah, ini job detail. Kalau tadi kalian pencet salah satu card, kalian bisa lihat salary range-nya, schedule, location, dan detail tentang perusahaan yang upload, serta kayak requirement-nya untuk job ini. Next. Nah, ini ada tampilan profil. Di sini ada bisa lihat history job, job yang telah kita lakukan, ada sosial media yang terhubung juga. Terus kita bisa edit profil, bisa lihat review dari klien-klien sebelumnya. Next. Nah, di sini ada AI yang kita aplikasikan di sini, AI chatbot untuk membantu cari rekomendasi pekerjaan. Next. Ada job dashboard juga. Di sini setelah udah apply job dan diterima, di sini tempat diskusi. Jadi di sini bisa message kliennya, terus bisa upload hasil kerjanya dan juga bisa lihat project detailnya. Next. Nah, ini kalau udah selesai, udah diterima, udah di approve, baru paymentnya diterima. Next. Oke, untuk metodologi pengujiannya, kita melakukan testing di setiap fase. Jadi tadi fase-fase di waterfall kita lakukan testing dan kita fokusnya pada functional testing. Jadi kita kayak coba misalnya udah apply apakah masuk di sistem kliennya, terus kalau pembayaran dilakukan apakah masuk ke em, applier-nya gitu. Terus kita efisiensi waktu jadi mengurangi biaya dan waktu perbaikan di akhir proyek serta meminimalkan resiko yang ada. Next. Nah, untuk hasil yang diharapkan, jadi kita berharap platform ini fungsional untuk mahasiswa-mahasiswa sesuai dengan target pasar kita yaitu mahasiswa, supaya aplikasi ini tuh dapat diandalkan mahasiswa untuk tempat mencari kerja gitu. Karena ini udah sesuai dengan tujuan kita. Terus kita juga berusaha untuk membuka peluang yang lebih besar lagi dan lebih gampang bagi mahasiswa serta para orang yang mengupload job di sini. Terus kita berharap aplikasi ini praktis, jadi gampang digunakan dan juga dapat berkelanjutan untuk masa depan gitu ya. Next. Nah, untuk kesimpulannya, jadi proyek WordTime ini seperti tadi, kita tujuannya untuk mengembangkan platform web yang menghubungkan mahasiswa dengan klien freelance. Nah, di sini juga kita tadi gunain waterfall mode. Kenapa? Karena pendekatannya lebih terstruktur untuk proyek yang kita bangun dari awal, yang berskala sedang ini juga. Dan menurut kita di sini penting banget untuk memberikan akses peluang freelance yang lebih mudah bagi mahasiswa. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil presentasi kami dapat menambah wawasan dan proyek WordTap ini berguna. Terima kasih.